Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bilqis Nuriska dari 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di Minangkabau, yaitu Rumah Gadang. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai Minangkabau serta Rumah Gadang, kita cari tahu dulu yuk apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal ini berkaitan erat dengan geografis dan lingkungan alam. Secara bahasa, kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom yang artinya kebijaksanaan, serta lokal atau lokal yang artinya setempat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kearifan lokal ini adalah pandangan yang bersumber dari sebuah tempat yang di dalamnya terdapat sifat bijaksana atau nilai-nilai yang tertanam, diyakini, dan dianut oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Ini dia kearifan lokal di Minangkabau. Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh beragam suku bangsa dan budaya. Salah satunya adalah suku Minangkabau atau yang sering disebut juga dengan suku Minang. Suku Minangkabau atau suku Minang ini berasal dari provinsi Sumatera Barat. Cerita rakyatnya yang melegenda membuat suku Minang juga dikenal luas di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, suku Minangkabau berada di urutan ke-7 suku dengan populasi terbanyak di Indonesia. Terdapat lebih dari 6 juta suku Minang yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Suku ini sebagian besar tinggal di tanah asalnya, yakni Sumatera Barat dengan Padang sebagai ibu kota provinsi. Penduduk Sumatera Barat yang berjumlah kurang lebih dari 4,8 juta jiwa ini didominasi masyarakat beretnis Minang. Karena itu, wajar saja jika Sumatera Barat dikenal lewat sukunya yaitu Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Suku Minang menganut sistem matrilineal yang artinya garis keturunan berasal dari pihak wanita. Dalam hal ini, wanita memegang peran dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Suku Minang ini memiliki budaya yang unik. Sejak abad ke-14, masyarakat Minang banyak merantau ke pesisir timur Sumatera hingga Negeri Sembilan Malaysia. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Minang terkenal dengan budaya rantaunya. Selain itu, orang Minang terkenal juga dengan kesuksesan bisnisnya, kuliner pedas, dan adat istiadatnya yang kental. Suku Minang memiliki banyak keragaman budaya. Salah satu keragaman budayanya yaitu Rumah Gadang. Rumah Gadang menjadi ciri khas dari suku Minang. Bangunan rumah tradisional Minang ini merupakan ikon yang melekat dengan masyarakat Minang sendiri. Sejarah Rumah Gadang. Seperti warisan budaya lainnya, Rumah Gadang pun memiliki legenda dan maknanya tersendiri. Bagian paling mencolok dari Rumah Gadang ini adalah atapnya yang berbentuk runcing atau seperti tanduk kerbau. Bentuk tanduk kerbau ini merupakan simbol kemenangan antara adu kerbau Raja Minangkabau melawan kerbau Raja di Jawa. Saat itulah tanduk kerbau menjadi penanda kejayaan Minangkabau. Versi lainnya menyebutkan kalau atap berbentuk tanduk di rumah adat Minangkabau ini terinspirasi dari bentuk kapal lancang yang melintasi Sungai Kampar. Saat tiba di muara sungai, kapal diangkat ke daratan dan diberikan atap dengan menggunakan tiang layar yang diikat dengan tali. Nah, karena beban ini berat, maka tiang pun menjadi miring dan melengkung yang serupa dengan gojong. Kalian juga harus tahu kalau ternyata Rumah Gadang ini hanya dibangun oleh penduduk asli yang memiliki peran dan menduduki hierarki tertentu di dalam masyarakat. Selain fungsi sehari-hari, Rumah Gadang juga memiliki fungsi adat tertentu. Ini yang pertama sebagai tempat melangsungkan upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan, termasuk turun mandi, hitan, pernikahan, hingga kematian. Yang kedua sebagai tempat melangsungkan upacara adat. Yang terakhir sebagai tempat bermusyawarah masyarakat lingkungan sekitar.
Ini dia keunikan dari rumah gadang. Yang pertama dari atap rumahnya. Atap rumahnya ini biasanya terbuat dari ijuk. Bentuk atapnya juga melengkung dan runcing ke atas yang sering disebut dengan kata gonjong, dimana artinya harapan untuk mencapai Tuhan. Dinding rumahnya dibuat dari potongan anyaman bambu, dimana artinya melambangkan kekuatan dari masyarakat Minangkabau. Yang kedua yakni pilar rumah dan lanjar. Rumah gadang memiliki pilar-pilar yang warna-warni, mana disusun dalam 5 baris yang berjejeran di sepanjang rumah. Baris-baris tersebut merancang pada interior menjadi 4 ruang yang panjang, atau kerap disebut dengan lanjar. Area lanjar bagian belakang dikhususkan sebagai kamar tidur, sedangkan lanjar lain untuk umum atau upacara-upacara tertentu. Yang ketiga yaitu dekorasi ukiran atau ornamen. Tembok bagian depan rumah adat memiliki ukiran yang sangat unik. Motif ukuran yang sering digunakan adalah daun, bunga, buah, dan tumbuhan lainnya. Ukirannya ini tidak dibuat secara asal, melainkan berdasarkan adat bahasa isyarat yang memiliki 3 filosofi, yaitu Ukoe Jo Jangka, Alue Jo Patuik, dan Raso Jo Pariso. Yang keempat yaitu tiang dari pohon juha. Rumah adat ini memiliki 4 tiang utama yang berasal dari pohon juha, memiliki diameter 40 cm hingga 60 cm. Belum digunakan, pohon juha harus direndam terlebih dahulu supaya menghasilkan tiang yang kokoh. Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, tetapi menggunakan pasak sebagai sambungan. Lalu yang kelima ada bentuk bangunan. Rumah adat ini sengaja dibuat tinggi atau seperti panggung agar terhindar dari hewan liar. Yang keenam ada tangga di pintu masuk. Pada setiap rumah gadang hanya terdapat 1 tangga, yaitu di bagian depan. Arti di balik tangga 1 itu adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu rumah anti gempa. Rumah adat ini dibangun menyesuaikan lingkungan alamnya yang rawan dengan gempa. Rumah adat ini dibangun dengan tiang yang panjang agar terhindar dari gempa. Keunikan terakhir dari rumah gadang ini yaitu jumlah ruangan, di mana jumlah ruangan ini disesuaikan dengan jumlah anak gadis di dalam satu keluarga. Indonesia telah dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya daerah atau lokalnya. Untuk itu, dengan banyaknya warisan budaya daerah yang dimiliki oleh Indonesia, sebagai masyarakatnya kita wajib untuk melestarikan budaya daerah sekitar. Dengan melestarikan budaya, nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam suatu tradisi dapat dipertahankan meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya. Banyaknya budaya yang kita miliki tidak hanya cukup untuk dilestarikan, namun budaya daerah juga perlu kita hargai. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya tahu video saya masih kurang dari kata sempurna. Sampai bertemu di video pembahasan lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum.